Hari ini kita akan membahas titrasi asam basa. Tujuan dari titrasi ini adalah untuk mengetahui konsentrasi suatu larutan yang belum diketahui dengan memakai larutan baku atau larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, di sini asam basa, titrasi itu ada bermacam-macam ya, argentometri, permangano dan sebagainya. Tapi yang kita pelajari adalah titrasi asam basa. Reaksi asam dan basa itu bisa disebut reaksi penetralan atau reaksi penggaraman. Mengapa reaksi penetralan? Itu karena dia menghasilkan H2O ya. Jadi kalau kedua-dua zat reaksinya itu habis, maka dia netral. Disebut penggaraman karena dia menghasilkan garam. Asam tambah basa itu menghasilkan garam. Alat yang dibutuhkan dalam titrasi itu adalah buret, klem buret, statif, serta Erlenmeyer ya, corong juga, corong gelas untuk memasukkan larutan ke dalam buret. Ya, ini kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini statif, ini klem, ini buretnya. Buret ini mempunyai skala volume ya. Kita biasanya ada beberapa macam ukuran buret, misalnya yang 50 mili. Ya, 50 mili. Kita isi dulu dengan larutan baku penuh sampai 50 mili. Ya, larutan baku itu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Kemudian ini nanti ada klem di sini, kita tutup supaya tidak mengalir. Selanjutnya di sini larutan yang dicari konsentrasinya, kita ukur volumenya, kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, ada dua istilah, yaitu titik akhir titrasi dan titik ekivalen. Yang disebut titik akhir titrasi itu adalah saat dimana terjadi perubahan warna indikator, bukan pH, sama ini harusnya perubahan warna indikator. Nah, di dalam labu Erlenmeyer ini kita memang memakai atau meneteskan indikator. Kenapa kita harus menggunakan indikator? Karena kalau ini misalnya saja kita di sini larutannya bening tidak berwarna, di sini juga bening tidak berwarna, maka kita tidak bisa mengetahui kapan titrasi ini masuk atau berakhir. Ya, yang dimaksud berakhir adalah ini sudah bereaksi antara asam dan basa, itu sudah bereaksi, di mana sesudah reaksi kedua-duanya itu dalam posisi 0 jumlahnya. Nah, kita tidak bisa mengetahui itu, apalagi kalau kedua-duanya tidak berwarna. Oleh sebab itu kita harus teteskan indikator. Nah, saat titik akhir titrasi maka warna indikator itu mengalami perubahan. Oleh sebab itu pemilihan indikator itu caranya adalah dengan mempertimbangkan di pH berapa kira-kira ini akan masuk pada titik akhir titrasi. Ya, dicari pH-nya. Nah, titik ekivalen itu istilah yang kedua, itu adalah di mana berdasarkan pH. Jadi dianggap N1-nya sama dengan N2. Jadi dilakukan dengan perhitungan pH-nya. Ya, kalau misalnya asam kuat dan basa kuat, maka kita tahu pH. Kalau netral 7, ya, berarti dua-duanya asamnya dan basanya dua-dua sudah bereaksi. Sesudah reaksi jumlahnya 0, maka kita anggap itu adalah 7, yaitu titik ekivalen. Nah, sehingga kita bisa tahu ya ada dua istilah. Nah, bagaimana rumusnya sekarang? Rumusnya ini adalah begini: konsentrasi larutan baku kali volume larutan baku sama dengan larutan yang konsentrasi, larutan yang dicari konsentrasinya kali volumenya. Ya. Sekarang saya misalkan saja seandainya saya menitrasi asam kuat basa kuat, di mana larutan bakunya itu adalah NaOH. NaOH yang sudah diketahui ya, konsentrasinya. Jadi ini saya masukkan larutan NaOH di atas. Ya, ini misalnya larutan NaOH 0,1 molar. Nah,
Nah, yang di Erlenmeyer yang akan saya cari itu adalah larutan HCl. Ya, larutan HCl. Nah, ini konsentrasinya dicari. Maka kita teteskan pemilihan indikator untuk ini yang terbaik itu adalah PP, phenolphthalein. Diteteskan phenolphthalein. Kamu tahu bahwa PP dalam asam itu tidak berwarna. Nah, kemudian di dalam basa ungu atau violet. Range perubahan pH-nya 8 sampai 10. Ya, ini yang kita pakai. Maka mula-mula saat indikator diteteskan di sini, karena dia asam klorida, maka dia awalnya tidak berwarna. Kemudian kita teteskan, kita buka di sini katupnya buret, kita buka kerannya. Kemudian kita teteskan pelan-pelan ya, pelan tiap droplet satu begitu. Satu kita kocok. Ya, kemudian Erlenmeyer selalu kita kocok, satu tetes kita kocok, satu tetes kita kocok, sampai pada suatu saat tetes diberikan satu tetes atau bahkan setengah tetes, ternyata warnanya sudah slightly ya, very slightly pink, yang kalau kita kocok-kocok dia tidak lagi berubah. Ya, artinya itulah kita sudah masuk pada titik akhir titrasi. Untuk mempermudah, ini kita berikan alas kertas putih. Ya, untuk mempermudah melihat, kita berikan alas supaya kita kelihatan. Ya, kalau sudah warnanya di sini itu sangat ungu atau sudah ungu, artinya itu sudah kelewatan, kebablasan jumlah natrium hidroksidanya. Ya, yang benar itu adalah hanya very slightly pink saja. Ya, itu stop kita. Nah, kemudian kita baca volumenya. Yang dipakai berapa? Oh, volumenya berapa? Misalnya kita dapatkan volumenya adalah 25 NaOH-nya, maka ini kali 0,1 sama dengan volume HCl-nya, misalnya kita pakai 25 konsentrasi HCl. Nah, ini caranya menghitung. Maka konsentrasi HCl-nya adalah 0,1 begini. Ya, ini adalah titrasi. Nah, titrasi ini juga bisa mencari kadar ya, tujuannya mencari kadar juga. Kadar dan konsentrasi itu sebetulnya kurang lebih sama, hanya kadar itu adalah istilah fisika, sedangkan di kimia itu istilahnya adalah konsentrasi. Ya, demikian.